Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Aufa Julita, NIM A1S1240801 dari kelas R004 dari program studi bimbingan dan konseling. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas manajemen konseling di sekolah dengan dosen pengampu Pak Afan Yusra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendalaman ajaran resolusi keraguan. Keraguan adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki kepastian, merasa bingung, merasa bimbang, atau kurang yakin terhadap sesuatu ajaran, pilihan, keputusan, maupun dirinya sendiri. Keraguan merupakan bagian alami dari perkembangan pemikiran manusia yang muncul ketika terdapat jarak antara yang diyakini dengan apa yang dipahami atau dialami. Dalam konteks spiritual, keraguan bisa berupa yaitu yang pertama, ketidakpastian dalam memahami ajaran agama, yaitu yang kedua, rasa ragu terhadap kualitas ibadah atau keikhlasan diri. Yang ketiga, pertanyaan mendalam tentang benar, salah, baik, buruk, atau makna hidup. Yang keempat, kebimbangan dalam menentukan sikap berdasarkan nilai moral. Keraguan tidak selalu buruk, ia bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang bertumbuh, berpikir, dan mencoba memahami kehidupannya secara lebih mendalam. Namun jika tidak dikelola, keraguan bisa berkembang menjadi kecemasan, kebingungan, bahkan kehilangan arah. Yaitu yang kedua, yaitu penyebab keraguan. Keraguan biasanya tidak muncul tiba-tiba. Ia berkembang melalui pengalaman, lingkungan, dan kondisi internal seseorang. Penyebabnya antara lain yang pertama yaitu kurangnya pemahaman, ketidaktahuan minimnya, yaitu seperti belajar atau informasi yang setengah-setengah membuat seseorang mudah merasa ragu. Saat seseorang tidak memahami konteks sebuah ajaran atau keputusan, keraguan muncul sebagai bentuk siapapun. Yang kedua yaitu lingkungan sosial yang beragam. Di era modern, anak dan remaja terpapar pandangan berbeda dari teman, media sosial, konten digital, hingga budaya luar yang tidak sejalan dengan nilai yang mereka anut. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik batin dan munculnya keraguan. Yaitu yang ketiga, pengalaman pribadi. Pengalaman negatif seperti kegagalan, penolakan, kekecewaan, atau kehilangan bisa membuat seseorang mempertanyakan nilai hidup dan keyakinannya. Kadang seseorang bertanya, kenapa hal ini terjadi padaku? Apa aku sudah benar? Yang keempat, ketidakstabilan emosi. Emosi seperti stres, cemas, atau ketakutan membuat seseorang sulit berpikir jernih. Saat pikiran tidak stabil, keyakinan pun mudah tergoyangkan. Yang kelima, informasi yang saling bertentangan. Membaca atau mendengar informasi yang berbeda-beda tanpa kemampuan menyaringnya dapat membuat seseorang tidak tahu mana yang benar. Yaitu yang ketiga, ada dampak keraguan. Jika diarahkan dengan baik, keraguan dapat menjadi sarana perkembangan diri, mendorong pencarian ilmu. Keraguan dapat membuat seseorang ingin belajar lebih dalam, mempertajam pemikiran kritis seseorang jadi lebih teliti sebelum mengambil keputusan, menguatkan keyakinan. Ketika keraguan terjawab, keyakinan menjadi lebih kokoh, meningkatkan kedewasaan. Orang yang berani mempertanyakan sesuatu lalu mencari jawabannya akan lebih matang secara emosional. Dampak negatifnya yaitu jika tidak diselesaikan, keraguan dapat mendampak buruk seperti menurunnya kepercayaan diri, kesulitan mengambil keputusan karena takut salah, munculnya kecemasan dan stres berkepanjangan, keraguan terhadap diri, menurun motivasi belajar atau beribadah, kehilangan arah hidup dan nilai yang dianut. Dalam kondisi ekstrim, keraguan yang tidak diselesaikan bisa membuat seseorang merasa terisolasi, tidak pasti, dan kehilangan arah. Yang kelima yaitu ada cara menyelesaikan atau meresolusi keraguan.
yaitu mencari pemahaman yang benar, belajar dari sumber valid seperti kitab suci, guru, atau tokoh yang berkompeten membantu menghilangkan kesalahpahaman yang menjadi akar keraguan. Yang kedua yaitu bertanya kepada orang yang memahami daripada menyimpan kebingungan. Bertanya kepada guru BK, tokoh agama, atau orang yang lebih berpengalaman dapat memberikan penjelasan yang menenangkan dan akurat. Yang terakhir yaitu tujuan resolusi keraguan, mengembalikan keyakinan diri. Dengan adanya penjelasan dan pemahaman yang tepat, siswa menjadi lebih mantap dalam mengambil sikap dan perilaku. Memperdalam pemahaman terhadap ajaran. Keraguan yang terjawab membawa siswa lebih mengerti alasan dibalik ajaran atau nilai tertentu, mengurangi beban mental dan emosional. Keraguan yang diselesaikan membuat pikiran lebih tenang, tidak terbebani oleh kebingungan atau kecemasan, menumbuhkan keberanian mengambil keputusan. Keyakinan yang kuat membuat siswa lebih percaya diri dalam menentukan pilihan dan menghadapi tantangan. Membentuk kedewasaan spiritual, siswa menjadi lebih bijak dan tidak mudah goyah oleh pengaruh negatif atau informasi yang membingungkan. Membangun karakter positif yaitu kemampuan menyelesaikan keraguan, membentuk pribadi yang tangguh, stabil, dan mampu bertanggung jawab atas keyakinan sendiri. Baik, sekian hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.